Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-50 dan 51. Sama-sama kita baca 50 dan 51. 1, 2, 3. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu dia habisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Di Tuhan, Bapak Saudara. Saudara, ini cerita kepahlawanan, saudara. Ini cerita yang luar biasa. Ini cerita heroik sekali. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kalau saudara melihat dalam pasal ini, Bapak Saudara, ya, dalam pasal ini dikatakan bahwa Goliat itu adalah a champion, saudara. Ya, ditulisnya seorang juara. Ya, saudara, seorang juara yang artinya dia hampir tidak pernah terkalahkan dalam hidupnya. Dan bagaimana kemenangan diberikan kepada Tuhan kepada seorang yang bernama Daud. Ya, kemenangan ternyata tidak diberikan kepada semua orang. Percaya saudara, ini yang harus kita renungkan. Kemenangan dalam hidup ini tidak diberikan kepada semua orang, tetapi hanya dipercayakan kepada beberapa orang. Dan semoga saya dan saudara adalah orang-orang yang dipercayakan itu. Ada amin saudara. Tapi bagaimana kemudian kita melihat mengapa hanya Daud yang diberikan kemenangan? Kenapa bukan yang lainnya? Ada banyak pahlawan di sana. Ada Abner, panglima tentaranya Saul. Ada orang-orang hebat pada waktu itu juga. Tapi mengapa kemenangan itu tidak dipercayakan kepada mereka? Mengapa hanya kepada Daud kemenangan itu dipercayakan, Bapak Ibu Saudara? Ini yang kita mau lihat bersama. Artinya, saya mau bilang begini, kemenangan bisa datang dalam hidup kita atau tidak, itu tergantung bagaimana pilihan dalam hidup saya dan saudara. Bagaimana keputusan hidup saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Kemenangan itu bukan nasib garis tangan. Saudara boleh buka tuapan apa. Tapi kalau keputusan-keputusan dalam hidupmu, prinsip-prinsip hidupmu adalah prinsip-prinsip hidup yang salah, maka maaf saudara, kemenangan hanya engkau lihat dari kejauhan. Tetapi kemenangan itu gak pernah hadir dalam hidup saya, gak pernah hadir dalam hidup saya. Engkau hanya melihat kemenangan, bahkan mungkin kemenangan bukan jauh di sana, tapi kemenangan dekat. Engkau hanya lihat dan menonton kemenangan. Tapi kemenangan itu gak pernah menjadi pengalaman dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kita melihat di sini apa yang membuat kemenangan itu diberikan Tuhan kepada Daud, dipercayakan Tuhan kepada Daud. Kalau saudara melihat, saudara, kita pernah membahas ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat ayat yang ke-17 18 dulu, Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seefah, dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ini yang kita pernah bahas, saudaraku, ya. Apa yang dimiliki oleh Daud ini juga, saudaraku, yang harusnya jadi apa namanya, contoh buat saya dan saudara. Apa itu, saudaraku? Yang pernah kita bahas tentang bertanggung jawab dan rajin, saudara. Rajin dan bertanggung jawab. Saudara, anaknya Isai itu bukan cuma yang 3 yang jadi pahlawan, bukan cuma 4 bersama dengan Daud, tapi ada beberapa anak-anak yang lainnya lagi. Kemana mereka? Di mana mereka? Bagaimana kemudian Daud yang sudah menggembalakan domba, tapi kemudian, saudaraku, ditambah lagi tanggung jawab untuk bawa ini bekal makanan untuk kakak-kakaknya, untuk saudara-saudaranya di medan peperangan. Dia sendiri sudah capek menggembalakan. Waktu dia pulang, ayahnya memberikan tanggung jawab lagi, tugas lagi. Ini bawa itu ke sana.
Daud bukan orang yang malas. Daud bukan orang yang suka sembunyi dari tanggung jawab. Daud bukan orang yang suka lari dari tanggung jawab. Daud bukan orang yang suka lempar-lempar tanggung jawab. Ada banyak orang-orang mau mengalami kemenangan dalam hidup, tetapi prinsip hidupnya, prinsip hidup kemenangan nggak ada dalam dirinya. Prinsip hidup kemenangan itu apa? Rajin bertanggung jawab, rajin. Bukan menyalahkan dalam ketika ada situasi yang sulit, menyalahkan, nyalain orang. Saya bisa membayangkan saudaraku, ya, saudara-saudara Daud yang lainnya mana? Kemana mereka? Dan kayaknya saudaraku, kalau melihat orang seperti ini, kayaknya ini orang lagi dibully gitu. Ya, udah pulang dari menggembalakan, capek. Menggembalakan domba itu bukan kayak menggembalakan kayak gitu nih saudara. Ya, yang kalau dulu saya suka, ya, sama teman-teman, ada teman-teman saya yang suka gembalain domba, kambingnya sudah. Sore keluar, paling cuma 2 jam, 3 jam, pulang udah masuk. Mengembalakan domba di Israel itu berhari-hari. Mengembalakan domba itu bukan keluar, nanti berapa jam masuk lagi. Enggak, mengembalakan domba tuh, jauh, saudara. Kadang-kadang harus berkemah, saudaraku, bermalam di padang rumput, saudara. Ini bagaimana kemudian waktu Daud dipanggil, saudara. Ya, karena kemudian domba-dombanya dititipkan kepada seorang penjaga, kepada temannya, saudara. Dia mesti balik karena dipanggil, dan dia yang ditugaskan sama papanya, ayahnya, untuk antar ini bekal makanan buat saudara-saudara. Dia bisa bilang begini, suruh yang lain aja, suruh kakak-kakak yang lain aja, jangan saya. Ini penting, saudara. Karena kita bicara kehidupan cuma 2. Bicara kehidupan itu cuma 2. Kalau nggak menang kalah, kalau nggak kalah menang. Cuma 2. Hidup ini cuma ketemu sama 2 hal, saudara. Kalau nggak menang kalah, kalau nggak kalah menang. Itu aja. Dan nggak bisa kita cuma bermimpi banyak tentang kemenangan, menghayal banyak tentang kemenangan, berdoa banyak tentang kemenangan. Tapi apa? Nilai-nilai karakter tentang orang yang berkemenangan itu nggak ada dalam diri. Allah nggak menemukan itu ada dalam diri saya dan saudara. Kita banyak berdoa tentang kemenangan. Tuhan, berikan saya kemenangan dalam nama Yesus. Tapi prinsip atau nilai-nilai kemenangan itu sudah nggak ada, sama. Nggak terbangun dalam diri. Tolong kita ya Bapak Ibu Saudara, supaya nilai-nilai itu Allah temukan dalam diri saya dan saudara. Amin, saudaraku. Sehingga Allah nggak segan-segan mempercayai. Kenapa? Karena saya percaya kemenangan itu dari Tuhan asalnya. Ada amin, saudaraku. Kemenangan itu di dalam tangannya Tuhan. Kemenangan itu dalam genggamannya Tuhan. Itu saya percaya, seperti itu prinsip hidup saya, bahwa kemenangan itu bukan hasil usaha kita, tapi kemenangan itu adalah berasal pemberian dari Tuhan. Ada amin, saudaraku. Tuhan yang berhak memberikan ini menang, ini menang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya temukan dari kisah tentang kemenangannya Daud, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, ya, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-40 kita sama-sama lihat, kita baca, saudara. Ayatnya yang ke-40. Sama-sama kita baca ayat 40. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin.
Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah Daud waktu dia ambil batu-batu di sungai, saudara, ada kata begini, saudara, ada kata yang penting di sini. Apa itu, saudaraku? Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari sungai 5 batu yang licin. Saya nggak tahu bagaimana, saudara, tetapi Daud tahu batu mana yang bagus. Daud tahu batu mana yang bisa dipakai. Daud sudah terlatih, saudara. Matanya, tangannya dia sudah terlatih. Batu mana yang kira-kira cocok jadi umban. Ini penting. Dia sudah terlatih, saudara. Matanya sudah terlatih. Tangannya waktu dia pegang ini batu, saudaraku, ya, dia raba ini batu, ini bagus. Ini enggak. Kenapa? Karena ada kata dipilihnya. Dia enggak sembarang ambil batu, asal comot, asal ambil. Enggak. Hebat. Dia enggak asal ketemu batu, ambil. Enggak. Dari beberapa batu yang bagus-bagus, dia pilih lagi. Kenapa? Karena dia terlatih. Karena dia terlatih. Dia tahu, saudara, dari matanya dia lihat ini bagus, tapi kemudian tangannya dia cocokkan, saudara, ini bagus. Karena dikatakan ada spesifikasi, saudara. Batu yang bagus itu dalam terjemahan ini katanya batu yang licin. Saya nggak ngerti kayak apa ya, saudara. Ya. Dia raba, dia amati, saudaraku. Dia pilih, ini bagus, ini kurang. Mungkin beberapa saat, saudara, dalam posisi situasi yang seperti itu, tapi dia sudah terlatih. Saudara, bicara tentang terlatih ya, saudara. Bicara tentang terlatih, memilih. Ini bicara ada kata memilih. Ya, terlatih. Ya, saudara, tentunya di dalam pekerjaan, dalam profesi saudara harus terlatih. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus terlatih. Saya nggak boleh tidak terlatih, saudara. Ya, dalam kemampuan saya menyampaikan sesuatu atau bagaimana harus terlatih, saudara. Dalam bidang Bapak Ibu saudara, dalam pekerjaan bisnis Bapak Ibu saudara harus terlatih. Ya, saudara bisa lihat, saudara bisa amati, saudara bisa menilai, saudara bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak. Itu harus. Kenapa? Karena nanti jeblok. Nanti saudara salah pilihan. Nanti apa? Kalau engkau salah pilihan, engkau salah bertindak, kerugian, bukan keuntungan yang didapat. Ini harus terlatih, artinya ya harus belajar, saudara. Tetapi yang saya mau bawa juga tentang hal ini adalah apa? Bicara tentang terlatih, saudaraku. Ada satu hal lagi, saudara, yang saya mau bawa, yang firman Tuhan mau ingatkan sama kita. Bicara tentang karakter kita juga harus terlatih, saudara. Ada amin, saudara? Terlatih karakter kita. Bukan cuma panca indera kita yang terlatih, tetapi karakter kita juga harus terlatih. Nah, ini yang tidak gampang, saudara. Ya, karakter yang terlatih itu nggak gampang. Karena berapa banyak kehidupan seseorang dirusaknya sama apa? Karir seseorang dirusak, kehidupan rumah tangga dirusak masa depan, kebahagiaan, saudara, keuntungan yang sudah di depan mata hilang, dirusak. Kenapa? Karena karakter. Saya tidak bilang karakter saya baik, sudah tidak. Ada banyak hal yang Tuhan harus bereskan dalam hidup saya, karakter saya. Itulah sebabnya saya mau bilang begini, dalam setiap hal yang kita hadapi, yang kita alami, percayalah, ada bagian-bagian di sana Tuhan mengizinkan, Tuhan sedang melatih karakter saya dan saudara. Ada amin, saudaraku. Kita ketemu sama orang-orang yang nyebelin, kita ketemu sama orang-orang yang aduh rese, kita ketemu sama pegawai yang seperti ini, kita ketemu sama teman bisnis yang seperti ini, saudara. Sebetulnya di balik semuanya, saudaraku, kalau kita mau merenungkan, saudaraku, itu adalah sebuah latihan buat saya dan saudara. Melatih apa? Melatih tentang karakter kita. Karena
karakter asli kita tuh aduh nggak bagus. Percaya saudara, karakter asli kita tuh nggak bagus. Saudara, makanya firman Tuhan katakan, saudaraku, waktu Allah menciptakan manusia, ya, waktu Allah menciptakan manusia, dia hanya, tadinya Allah bilang begini, mari kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Tapi kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian, ternyata saudaraku, Tuhan cuma bicara tentang serupanya saja atau apa gitu saudara. Tapi tidak komplit. Tidak komplit. Artinya apa? Bicara tentang segambar dengan rupa Allah, itu bicara tentang sebuah perjalanan hidup. Ini bicara tentang sebuah proses kehidupan. Artinya begini, bahwa karakter itu muncul, karakter seperti Allah, karakter Allah itu ada. Itu enggak kita lahir anaknya hamba Tuhan, anaknya pendeta, anaknya orang baik, anaknya orang benar, jadi anaknya juga pasti benar. Enggak. Percaya sudah. Anaknya orang setia, anaknya orang yang belajar taat sama Tuhan, maka anaknya orang tuanya seperti itu, maka anak enggak. Ada sebuah proses untuk anaknya juga. Kenapa? Karena bapaknya ngalamin seperti itu, memiliki seperti itu harus ada sebuah proses kehidupan. Bisa bilang amin, saudara? Ya. Enggak jadi sendirinya. Enggak brojol lalu kemudian darahnya sama, satu lain, saudara. Ya, DNA-nya sama, saudara. Tetapi apa, saudaraku? Untuk karakter, saudara, ini perlu sebuah pembentukan. Sebuah proses hidup yang gak gampang. Disakiti, dikecewakan, ketemu sama hal-hal yang menyebalkan, yang bukan cuma 1 bulan tapi bertahun-tahun. Kayak Hana tuh, saudara, ya, Hana disakiti sama Penina, saudaraku, disakiti sama Penina bertahun-tahun. Saya cuma ngebayangin begini, Penina nih, saudara, buat nyakitin Hana, dia gendong-gendong, ya, anaknya, karena Hana nggak punya anak. Dia gendong-gendong, dia suruh cium, Elkana itu, saudara, ini papi, ini anaknya lucu, sakit, saudara. Tapi bagaimana lewat semuanya itu, karakter anak terbentuk. Ada banyak orang bilang, ada pegel, urip beni hutan. Urip beni hutan. Kalau memang ya itulah kehidupan. Saya cuma bilang begini, saudara. Ada orang bilang begini, bagus sih nggak ibadah tuh, nggak ibadah online tuh enak, jadi nggak ketemu orang, jadi beli kan. Ya. Hari nggak ketemu orang, hari kumpul gak pasti anak baik. Ada baik kesinggungnya, ada baik salah omongnya, ada baik nyakitinnya. Jadi bagusan juga online. Kalau online aman, ya. Cuman ketemu sama HP baik, ketemu sama yang baik. Darah bagus buat kita, ya. Makanya kita disebut makhluk sosial. Kita ketemu, disitulah gesek-menggesek itu terjadi. Tapi kemudian kita terlatih untuk saling mengampuni. Ada amin, saudara. Kita diajar untuk saling ngerti gitu. Kita diajar nggak ego dalam hidup tuh, nggak emosian. Disitulah emosi kita mulai dilatih. Sudah bagus. Saya berantakan. Dulu saya berantakan banget. Betul. Dulu saya berantakan. Tapi proses demi proses, ya paling tidak, saudara, saya tidak bilang udah bagus, enggak. Tapi terus membentuk karakter saya, terus membentuk hidup saya. Karena kalau enggak, saya jadi orang yang rapuh. Kalau enggak, saya jadi orang yang emosian terus gitu, nyalain orang terus.
Kalau enggak, saya akan jadi orang yang suka menghindar dari kehidupan. Udah, enggak. Disinilah saudara, kita harus mengerti bahwa Daud, saudaraku, Daud juga terlatih lewat apa? Lewat sikap orang tuanya yang memandang sebelah mata. Kadang-kala latihan itu bukan datang dari jauh-jauh. Latihan itu datang dari orang-orang dekat kita, saudara. Yang kita bilang, nggak ada ngertinya sih. Betul nggak, saudara? Kok nggak ada ngertinya sih? Lalu kita bilang begini, orang lain juga aja bisa ngerti saya. Mungkin teman-temannya Daud sesama gembala bilang begini, kasihannya Daud, kamu, kakak-kakak kamu mana? Kok bukan kakak-kakak kamu yang dikasih tanggung jawab? Kok kamu utus yang lainnya mana? Iya, kakak-kakak saya kan beberapa maju perang. Iya kan, ada orang-orang, ada kakak-kakak yang lain. Kenapa mereka nggak ngelakuin tanggung jawab itu? Orang lain bisa lebih ngerti, tapi keluarganya Daud enggak. Kayaknya keluarganya Daud memanfaatkan banget gitu, ya, dimanfaatkan, diperes banget. Ada kan yang seperti itu? Kayaknya sudah diperes banget. Yang lain enggak. Yang lain enggak terlalu ditekan. Yang lain enggak terlalu di-push seperti itu. Begitu luar biasa. Tapi untuk saudara, kayaknya aduh, kayak apa-apa saudara. Yang lain mana? Udah, itu artinya Tuhan percayakan tanggung jawab itu sama saudara. Ada apa ya saudara? Itu artinya ya Tuhan lagi proses saudara untuk jadi sesuatu yang ya, juaranya juara. Ada apa ya saudaraku? Karena Daud itu juaranya juara. Goliat itu disebut champion saudara. Tingginya itu 293 hampir kalau saya hitung. 2 meter 90, hampir 2 meter 93 cm, hampir. Karena 9, berapa gitu. Apa namanya, 2,8 apa berapa. Satu jengkal. 6 hasta 1 jengkal. Itu artinya Daud, saudaraku, artinya Daud, dia juaranya juara. Tapi nggak akan mungkin. Saya suka ada kata-kata bilang begini, sudah ada pepatah bilang begini. Pelaut hebat dia nggak pernah muncul dari laut tenang. Pelaut hebat, nakoda hebat, dia nggak pernah muncul dari laut tenang. Dia akan muncul dari laut-laut yang jahat, laut-laut yang mengerikan, laut-laut yang menyeramkan, laut-laut yang jarang tenangnya, yang gelombangnya tinggi-tinggi. Nakoda yang hebat nggak akan lahir dari danau, dari situ patok gitu sudah. Lalu kemudian nakoda hebat wongkin. Kenapa? Nggak pernah ketemu ombak. Ketemu ombak 1 tahun 1 kali. Dan kalau ketemu ombak, minggir. Nggak bisa. Kalau di danau sudah bisa minggir. Tapi kalau di tengah laut, mau minggir di mana, saudara? Hah? Saudara mau minggir di mana? Kehidupan kita mau minggir di mana, saudara? Kalau kita ngadepin masalah, mau minggir di mana? Mau nggak mau, suka atau enggak, kita arungi terus tuh kehidupan. Dan tolong kita ya, saudara. Tolong saya dan saudara supaya firman ini boleh jadi rema buat saya dan saudara. Kalau saudara mau menang, itu bukan sesuatu yang, kemenangan itu bukan hadiah. Kemenangan itu bukan hadiah. Keselamatan itu hadiah. Hadiah dari Yesus, karena dia sudah mati buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Keselamatan itu hadiah. Tapi kemenangan dalam hidup ini bukan hadiah. Ini hasil dari sebuah perjuangan. Ini hasil dari sebuah proses.
Ini hasil dari sebuah nilai-nilai karakter-karakter pemenang yang harus dihadirkan dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan, rajin, bertanggung jawab, sudah terlatih dalam bidang saudara, terlatih, tapi juga terlatih dalam hal apa? Dalam hal karakter. Saya nggak bisa bilang begini, oh ya saya khotbah terlatih, saudara. Oh saya khotbah terlatih. Saya biasa di 500 orang, di 1000 orang, di berapa ribu orang. Wah saya biasa. Iya bagus. Tapi terlatih pada waktu saya turun dari mimbar seperti apa? Pada waktu saya menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa? Pada waktu saya ketemu sama orang-orang yang nyebelin, yang ngeselin, yang macam-macam, seperti apa sikap saya? Dan yang terakhir, kalau saudara melihat, ya bagian yang terakhir ini saudara, ya kalau saudara melihat yang terakhir, maka ini juga yang jadi pelajaran buat kita. Ayat 45 saudara. Sama ayat 45 kita baca saudara. Ayat 45, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Siapa yang jadi andalannya Daud? Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang jadi andalan saudara? Adakah Tuhan? Adakah Tuhan? Atau andalan saudara yang lain? Saya masih punya duit nih Pak Guru, masih banyak deposito, tenang aja. Masih banyak tabungan, tenang aja. Ada orang-orang yang bisa saya calling, ya, saya bisa hubungi mereka, koneksi saya banyak. Kita belajar, ya, andalannya Daud. Siapa yang Daud andalkan dalam hidupnya? Tuhan yang dia andalkan. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhannya. Dia mengenal siapa Tuhannya. Ada amin saudara. Dia nggak ragu. Makanya pada waktu dikatakan ini hebatnya saudara. Kalau saudara melihat ya saudara, pada waktu ayat 50-51 ya sudah sedikit lagi. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan, oh bukan sudah, ada ayat mengatakan saudaraku, saya lupa tandain ayatnya saudara. Tetapi Daud, ayat ini bilang begini, Goliat bergerak maju, tetapi apa? Daud berlari. Ya sudah, coba saudara cari. Ayat 48, ayat 48 sama-sama kita baca. Ayat 48. Sama-sama kita baca sudah. 1, 2, 3. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Bayangkan saudara. Ketika Goliat baru bergerak maju, Daud berlari. Ini orang rajin nih begini, orang bertanggung jawab nih begini. Orang yang mengenal Tuhannya, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya nih begini. Kenapa? Dia tahu siapa yang jadi pembelanya. Ada amin saudara. Dia tahu dia nggak pernah sendirian. Dia tahu ada Tuhan yang bela dia. Ada amin saudara. Dia bukan orang yang kecil hati. Dia bukan orang yang penakut. Dia bukan orang yang bingung. Ngadepin masalah selalu bingung dulu. Aduh saya bingung. Ya. Ada orang-orang yang kalau diajak ngobrol bingungnya kelamaan gitu. Ketika saya dan saudara harus memutuskan sebuah keputusan yang penting. Tapi aduh pribadi. Aduh pribadi. Aduh. Nggak bisa. Saya ditelepon sama kakak ipar saya, saudara, waktu kakak saya nggak ada. Malam-malam jam 11 lebih. Ya. Karena kakak saya bilang telepon dalam kondisi yang sudah susah ngomong. Kakak saya bilang,
telepon siapa? Telepon Paul, kata. Telepon saya, ya telepon. Itu sudah. Kalau kita nggak ngerti nih, akhirnya begitu. Kakak saya telepon, Paul gimana ya? Jadi ini bagaimana? Ketika kita lagi dikejar sama waktu, ya kakak saya udah tambah sesek, katanya tambah sesek. Itu berarti menit-menit terakhir tuh. Gini nih, itu kita tuh kalau kita nggak ngerti, aduh gimana ya, nggak enak. Kita nggak ngerti apa yang kita harus buat, kita nggak ngerti apa yang kita harus lakukan. Akhirnya apa? Semuanya terlambat. Kakak saya bilang, bagi kakak ipar saya, ya bilang begini, itu tambah merosot, Paul, duduknya tambah merosot, tambah nunduk. Sayanya gue cuma begini, aduh gimana ya, membawa rumah sakit, ya gimana ya. Jadi orang bertanya, kita bertanya balik. Itu orang kalau nggak ngerti itu gitu. Itu kalau orang tidak terlatih itu seperti itu. Kalau kita ngadepin masalah, akhirnya apa? Ketika orang tanya bagaimana solusinya, kita tanya balik. Kayak saya, aduh gimana ya. Jadi nggak ada solusi, jadi nggak ada jalan keluar. Dan tolong kita ya saudara, ada banyak hal yang kita harus putuskan. Nah, itu saudara, intinya itu gunanya kita hidup melekat sama Tuhan. Ada amin saudara. Seperti Daud hidup melekat sama Tuhan, dia tahu apa yang dia harus buat, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Waktu Goliat masih bergerak, baru bergerak, dia sudah berlari. Kalau dalam lari, ya, orang baru bergerak sudah lari, atau orang sudah lari sudah baru bergerak, saudara, nggak boleh telat hidup. Hidup tuh nggak boleh banyak mikir. Dan kapan kita bisa tentukan semuanya itu? Ketika hidup kita melekat sama Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Dia adalah pembela yang ajaib. Ada amin saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga apa? Kita punya sebuah keyakinan. Kita punya sebuah kepercayaan bahwa enggak, saya pasti menang, maju dan betul. Tolong kita, saudara. Mari kita menyembah.